Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, Habib Umar, Habib Husain Al-Kaf, Habib Husain Al-Khelah, para romo kiai, khususnya Kiai Bakhtiar. Ikut bahagia dengarnya, alhamdulillah. Insyaallah pembangunan masjidnya segera terrealisasi. Semoga insyaallah jadi tempat yang berkah insyaallah. Jadi jariah buat antum juga insyaallah sama teman-teman semuanya insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Jelas. Jelas Habib ya. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan lagi di bagian Maulid Samtuduror. Fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaram munira. Nah, masih tentang sifatnya Rasulullah SAW. Fakana, maka karena ada itu Nabi Muhammad SAW fi dhulmatil jahli, di dalam gelapnya kebodohan. Maksudnya ini adalah di antara kebodohan, maksudnya pada masa jahiliyah. Itu kan dzulumat, masa yang penuh dengan kegelapan. Karena di masa jahiliyah itu bukan orang-orang itu bodoh karena memang intelektualitasnya rendah, enggak, bukan itu. Tapi orang-orang jahiliyah itu mereka bodoh karena mereka enggak bisa kenal sama penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan orang jahiliyah itu dibilang bodoh. Kalau seandainya intelektualitas mereka pinter-pinter. Di antara mereka tuh ada yang jadi pengusaha, di antara mereka tuh ada yang jadi pedagang, di antara mereka itu ada yang jadi pedagang, ada pengusaha, ada yang jadi penyair. Kemudian saya itu juga pinter-pinter mereka itu. Mereka juga bangun rumah itu kokoh dan lain sebagainya. Jadi mereka itu bukan bodoh dalam arti intelektualitasnya rendah, enggak. Abu Jahal itu julukannya bukan bapaknya orang bodoh, bukan Abu Jahal. Julukannya itu Abul Hakam. Jadi, sebelum dia itu menjadi musuhnya Nabi Muhammad, maka setiap orang di Mekah enggak ada yang manggil Abu Jahal. Beliau itu mendapatkan panggilan Abul Hakam. Itu karena pintarnya Abu Jahal. Karena hebatnya Abu Jahal. Amr bin Hisham ini hebat. Nah, di antara bukti kehebatannya aja, sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW berdoa untuk memohonkan hidayah, agar satu di antara dua Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, karena dua-duanya sama-sama pintar. Umar bin Khattab itu hebat, Amr bin Hisham pun juga hebat. Umar bin Khattab cerdas, keras. Amr bin Hisham sama, cerdas, keras. Amr bin Hisham ini itu adalah Abu Jahal. Julukannya dulu Abul Hakam. Bahkan bukti kepintarannya aja di antaranya. Kita lihat ketika Rasulullah SAW itu mau hijrah, kita kan sama-sama tahu kan, di saat itu orang-orang Mekah kan berusaha untuk menghentikan hijrahnya Nabi Muhammad ini. Buat pertemuan ada di Darun Nadwah. Di pertemuan itu iblis datang. Iblis itu pakai penampilan orang tua begitu, pakai kainnya tebal, dan dia mengatakan, saya ini Syekh dari Najd. Orang tua dari Najd, saya tahu kamu buat perkumpulan. Padahal itu perkumpulan dirahasiakan, tapi dia bisa tahu. Jadi kan orang-orang di sana kan yakin, saya tahu kamu buat perkumpulan dan jangan sampai kamu kehilangan usul-usul penting dari saya. Jadi Anda bayangkan, jadi iblis itu betapa bencinya dan kejamnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah itu, terjadilah satu pertemuan. Ada yang ngusul, Muhammad biarin aja. Kata iblis, jangan. Kalau dibiarkan Muhammad, dia akan punya kekuatan dan dia akan kembali ke Mekah dan kamu akan disingkirkan. Muhammad kita tahan, yaitu biarin aja. Bila sudah kita tahan, maka dia nggak akan bisa ganggu kita lagi selama-lamanya. Muhammad nggak akan bisa ganggu kita. Kita tahan, Muhammad nggak akan bisa ganggu kita lagi selama-lamanya. Setelah itu kata iblis, nggak bisa. Muhammad ditahan,
Bani Hashim marah, Bani Muthalib marah. Siapa yang mau nahan sekarang? Makanya nanti pasti akan diperangi oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kita pasti akan kalah. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, saya punya usul yang kalian nggak akan pernah mikirkan ini. Kata Abu Jahal, usulnya Abu Jahal, saya punya usulan, setiap kabilah yang ada di sini ada 10, masing-masing tunjuk satu orang pemuda yang kuat, yang nasabnya terpandang, senjata dengan pedang yang tajam, bareng-bareng eksekusi Muhammad. Bareng-bareng eksekusi Muhammad. Selesai udah. Kata Iblis, lah ini usulan kamu bagus itu. Jadi Iblis saja nggak kepikiran, Abu Jahal kepikiran. Yang berarti kalau dalam kriminal, lebih kriminal dari Iblis Abu Jahal ini sebetulnya. Ini Iblis loh nggak kepikiran, ini Abu Jahal kepikiran. Jadi kriminalnya lebih pintar dari Iblis Abu Jahal. Akhirnya ketika itu memang Fidul Matil Jahli, di dalam gelapnya kebodohan itu bukan bodoh secara intelektual orang-orang jahiliyah, namun bodoh karena tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Fakana seperti itu yang ada di Mekah saat itu, lil mustabsirina, bagi orang-orang yang mencari. Nah, gini ya, sirajan wa qamara munira, bila itu ibarat lampu dan bulan yang bersinar dan terang benderang. Nah, ini di sini akan nanti. Jadi kan kita lihat nih. Jadi ini kan kita lihat orang-orang yang ada di masa sebagian di antara mereka. Ini suara saya jelas atau terputus? Tulis di chat, terputus atau jelas? Jelas ya? Sekarang jelas, tadi agak terputus, tapi sekarang jelas, Habib. Oh, sekarang udah jelas ya? Ya, terima kasih. Siap. Syukur. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu, beliau ibarat pelita. Pelita, dan ibarat bulan itu menerangi di dalam kegelapan dan disifatkan lagi muniran bercahaya. Berhenti lagi nih kayaknya. Sempat berhenti lagi atau? Ya tadi terputus. Nah, tadi sampai Rasulullah adalah pelita dari kegelapan ya, itu. Nah, jadi Habib Ali mensifatkan sirajan wa qamara munira. Nabi Muhammad SAW itu sirajan. Nah, sirajan pelita, wa qamaran dan rembulan, muniran yang pelita dan rembulan ini disifatkan sangat terang benderang. Artinya pelita yang dari Rasulullah SAW, beliau Nabi Muhammad SAW ini terang benderang, itu baik secara maknawi ataupun secara hissi. Baik itu nyata ataupun secara, baik itu memang nyata terang-terangan, beliau itu terang, nyata, ataupun secara maknawinya. Beliau itu seperti membawa cahaya. Nah, kalau kita lihat yang pertama kita akan bahas dari sisi maknawinya. Nabi Muhammad SAW itu benar-benar membawa cahaya yang nyata. Nah, kita sama ini kan masih dalam perdebatan. Watak itu bisa dirubah apa enggak sebetulnya? Watak itu. Orang yang bisa merubah watak orang lain. Kan ini berarti hebat benar orang ini kan? Orang bisa merubah wataknya orang lain. Nah, Rasulullah SAW itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu wataknya kurang keras apa? Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau, dulu kalau ada orang ketemu beliau nggak dipukul, itu bilang Umar baik, saya ketemu nggak dipukul. Karena saking kerasnya. Itu Umar bin Khattab. Tapi ketika Umar bin Khattab saya ikut dengan Nabi Muhammad SAW, tetap keras dalam urusan agama, tetap keras. Namun dalam urusan yang lain, beliau itu lemah lembut. Sayyidina Umar itu dimarah sama istrinya nggak jawab. Anda bisa bayangkan seorang Umar bin Khattab yang setiap ketemu orang itu orang dipukulin, Umar nggak mukul aja, dia bilang Umar itu baik. Tapi ketika Umar itu sudah ikut dengan Nabi Muhammad SAW, tetap keras, sifat keras itu nggak hilang. Namun bagaimana wataknya itu menjadi lemah lembut juga. Beliau dengan keluarga lemah lembut, kemudian menangisi ketika putranya Nabi ada yang wafat, beliau ikut nangis.
Dulu orang bayangkan Umar bin Khattab nangis gak terpikir. Dalam bayangan mereka Umar bin Khattab nangis gak terpikir dalam bayangan mereka. Tapi setelah ikut dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu memberikan cahaya dalam kehidupan Umar bin Khattab, dalam kehidupan sahabat yang lainnya. Bilal itu lemah. Bilal itu dikatakan bukan budak yang kuat. Bilal itu kalau dijual harganya murah ketika itu. Tapi ketika disiksa, maka Bilal tahan siksaan tersebut sampai tanahnya, badan pasirnya panas, cuacanya panas, dikasih batu. Ketika itu Bilal cuma mengatakan ahad. Terus seperti itu yang dilakukan oleh Bilal. Ahadun ahad. Terus seperti itu yang dilakukan oleh Bilal. Beliau enggak berhenti. Ahadun ahad. Terus seperti itu sampai akhirnya dibayar sama Abu Bakar Siddiq dan dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bilal itu selemah itu karena ada cahaya iman dan cahaya mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, Bilal itu bisa menjadi kuat. Secara fisik Bilal itu menjadi kuat Bilal itu. Kenapa? Karena ada cahaya yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Cahaya maknawi. Ada cahaya maknawi dari Nabi Muhammad SAW. Itu juga bagaimana orang-orang Mekah itu semuanya mereka jadi orang-orang yang perilakunya bagus, akhlaknya bagus, semuanya karena cahaya maknawi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sirajan wa qamaran munira, itu merupakan cahaya Nabi. Sebagaimana ada di dalam ayat suci Al-Quran yang ini akan kita bacakan. Surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ayat kurang lebih maknanya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya engkau ini kami utus sebagai apa? Syahidan, sebagai saksi. Saya nanti umatnya Nabi Nuh itu nanti umatnya Nabi yang lain nanti akan protes. Ya Allah, kenapa saya disiksa? Ya Allah, kamu kan sudah dapat nabi. Nah, mungkin nanti nabinya dipanggil. Kamu udah dakwah? Udah. Saksinya siapa? Saksinya Muhammad dan umat Muhammad. Saksi untuk semuanya dan Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Syahidan wa mubasyiran, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan juga memberikan kabar ancaman. Jadi jangan kita ini cuma mau dengar ulama yang cerita surga tapi nggak mau dengar ulama yang cerita neraka. Itu ada. Sifatnya itu mubasyiran wa nadhiran. Ada saatnya beliau itu memberikan kabar gembira, juga ada saatnya beliau itu memberikan kabar ancaman. Jangan nggak sholat lo ya, jangan nggak puasa lo ya, jangan buka aurat, jangan begini. Itu juga ada. Tapi Nabi SAW juga ngasih motivasi. Kamu sholat, nanti hasilnya begini. Kamu iman, hasilnya begini. Kamu baca ini, hasilnya begini. Baca Quran, hasilnya begini, dan lain sebagainya. Wada'iyan ilallahi. Dan beliau itu adalah seseorang yang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Maksudnya untuk berikrar, untuk bertauhid, untuk menjadikan iman itu menjadi bagian dari kehidupannya biiznihi, dengan izinnya. Dengan izinnya itu apa? Nah, begini, ini yang keren ini yang keren. Ada satu di antara pembahasan para ulama ini pernah saya dengar di kalamnya para habaib begini. Ada dai itu macam-macam. Ada yang dai itu sudah sampai pada maqam ma'dzunun fid da'wah. Ma'dzunun fid da'wah, telah mendapatkan izin untuk berdakwah. Ma'dzunun fid da'wah. Jadi dalam dunia dai, sebagaimana kita baca di kitab tasawuf, ada yang dai itu sudah dapat izin ma'dzunun fid da'wah, memang dia diizinkan untuk menyampaikan dakwah tersebut. Dengan cara apa? Macam-macam. Ada dengan ru'yah, ada dengan petunjuk, macam-macam lah. Ada salah seorang yang soleh itu, beliau seorang yang dakwah yang luar biasa. Beliau itu mimpi berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad SAW itu menggigit lidahnya. Lidah itu digigit sama Rasulullah SAW. Saat itu beliau bangun dan beliau akhirnya kemudian berdakwah. Ada orang soleh yang seperti itu. Jadi ma'dzunun fid da'wah, mendapatkan izin untuk berdakwah. Tapi jangan salah pahami, artinya kalau saya belum dapat izin ya saya nggak usah dakwah. Enggak.
Kamu dakwah dulu. Nanti ada saatnya kamu juga dapat izin untuk berdakwah. Ada yang berjumpa dengan Allah Solihin, diperintahkan untuk dakwah. Macam-macam lah. Itu ada ru'yah, ada kemantapan hati, ada isyarat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ma'dhunun fid dakwah. Ini Nabi Muhammad SAW itu disebutkan wada'iyan ilallahi bi'idhnihi. Beliau itu menyeru manusia dan Allah bi'idhnihi dengan izinnya. Apa yang maksud Allah telah memberikan izin? Maksudnya, ini diterangkan oleh Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Maksudnya, Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad. Bi'idhnihi, dengan izin. Kawannya. Jadi, wada'in ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Sirajan munira, pelita yang terang benderang, itu disematkan, nah julukan itu untuk Nabi Muhammad SAW, karena beliau ibarat pelita yang menerangi kegelapan yang ada di masyarakat itu saat itu. Nah sekarang begini. Kalau memang Nabi Muhammad SAW itu pelita, tapi kok nggak semua orang Mekah dapat cahayanya ya? Ya kan? Paman beliau sendiri aja kan gimana pun juga notabene nggak dapat cahaya itu. Nah disitulah Habib Ali jeli dengan mengatakan lil mustabsirina. Beliau itu ibarat pelita untuk siapa? Mustabsirina, untuk orang yang memang mencari cahaya. Untuk orang yang memang mencari kebenaran, maka dia akan mendapati kebenaran itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi, ngakui Nabi Muhammad itu benar, semua orang Mekah itu ngakui Nabi Muhammad benar. Mereka itu kalau punya barang berharga, nggak nitip sama bapaknya, nggak nitip sama ibunya, nggak nitip sama saudaranya, nggak nitip teman duduknya, nggak nitip. Ya. Jadi mereka tuh udah ngakui, tapi kebenaran nggak? Baru dia akan mendapatkan kebenaran dari sisi Nabi Muhammad SAW. Makanya tiap orang dimanapun juga yang dia tuh ingin mencari kebenaran dan dia meneliti kehidupan Nabi Muhammad SAW, meneliti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dapati al-haqqu, kebenaran ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Alhamdulillah, insyaallah ya. Insyaallah Habib. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa ke orang Mekah itu nggak semuanya masuk ke dalam agama Islam, pada Nabi Muhammad itu sudah terang benderang seperti itu, sirajan munira. Karena lil mustafsirin, yang bisa lihat pelita itu pada diri Nabi Muhammad SAW adalah mustafsirin, orang-orang yang memang ingin mencari kebenaran dan mereka bisa mendapati kebenaran itu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Itu cahaya maknawi yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun kalau kita bahas, tetap Nabi Muhammad SAW itu disifati seperti rembulan karena melalui cahaya maknawi, cahaya yang nyata pada diri Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan bacakan keterangan. Ini kitab tentang Rasulullah yang merupakan favorit saya ini. Jadi para kiai nanti bisa nyari. Insya Allah di mana-mana juga udah banyak dijual kok. Ya, judul kitabnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Nah, karya dari Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, beliau punya satu kitab, yang di kitab itu bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini akan kita bacakan ya. Kita ambil berkah, insya Allah. Di sini ada bab yang menerangkan tentang fisiknya Nabi, wajahnya Nabi. Ya. Nah, dikatakan di sini oleh beliau, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling indah wajahnya, yang paling terang. Ijtama'at kalimatus sahabatil ladzina wasafu Rasulullah SAW ala annahu sallam kana muniral wajhi musyrikal mahya yatala'u bin nuril bahir wa dhiya'i zair wal baha'id dhahir. Sepakat semua sahabat Nabi Muhammad SAW
yang mensifatkan Nabi, maka mereka akan mensifatkan beliau itu wajahnya bercahaya, cahayanya bersinar, nampak sekali terangnya, dan beliau itu penuh dengan kewibawaan. Bahkan di antara sebagian sahabat Nabi SAW, ada yang mensifatkan beliau itu seperti matahari. Ada yang mensifatkan beliau itu seperti rembulan. Anda bayangkan, coba Anda zaman sekarang ini, ada orang mensifatkan orang lain seperti matahari. Nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada. Mau lebay aja nggak kepikiran mungkin mensifatkan seperti matahari. Mau lebay aja nggak kepikiran, ya kan? Tapi lihat nih, sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah sudah mengatakan apa? Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi dan Ibn Hibban. Jadi jangan nanya sahih apa enggak. Ini bukan sahih lagi. Insya Allah ini mbahnya sahih ini. Insya Allah hadisnya. Beliau mengatakan, ma ra'aitu syai'an. Aku enggak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dibandingkan Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya Rasulullah SAW. Gitu. Karena kan matahari berjalan di wajahnya Rasulullah SAW. Dan setelah itu juga ada orang bertanya pada Rubayyi binti Muawwidh. Nanya, sifilana Rasulullah SAW. Dia itu nggak lihat Rasulullah. Saya ini sifatkan kepadaku Rasulullah SAW. Maka Rubayyi mengatakan, ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'atan. Wahai anakku, kalau kamu menyaksikannya, kamu akan menyaksikan matahari yang terang benderang. Itulah sifatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Kemudian juga dari Jabir bin Samurah, itu seperti matahari. Jabir bin Samurah. Saya kasih prolog dulu. Orang-orang di zaman itu, itu hiburannya adalah lihat rembulan. Ini pemandangan alam yang mereka saksikan. Kalau kita kan ngopi lihat gunung gitu kan. Mereka enggak, mereka tuh ngobrol sambil lihat rembulan. Itu hiburan mereka seperti itu. Nah, Jabir bin Samurah mengatakan begini. Ra'aitu Rasulullah SAW fi lailati idhyan. Aku pernah melihat Rasulullah SAW di malam yang dinamakan malam idhyan. Apa malam idhyan? Malam itu dari maghrib, dari matahari, terbitnya bulan, sampai akhirnya itu terang benderang terus bulan. Wa alaihi hullatun hamra. Beliau pakai jubah, pakai kain berwarna merah. Faja'altu anduru ilaihi wa ilal qamar. Maka aku melihat Nabi Muhammad dan aku lihat rembulan. Apa kata Jabir? Falahu indi ahsanu minal qamar. Maka sungguh bagiku Nabi Muhammad SAW lebih indah dibandingkan rembulan. Masya Allah. Jadi rembulan dibandingkan sama rembulan masih lebih indah Nabi Muhammad SAW. Itulah terangnya Rasulullah SAW. Masih banyak lain lagi. Dan masih banyak yang lain lagi yang pernah diriwayatkan dari Siti Aisyah. Beliau pernah duduk lagi memintal. Rasulullah SAW itu lagi duduk lagi benerin sandalnya. Maka tiba-tiba Rasulullah itu bagian jidatnya ini berkeringat. Keringatnya ini keluar cahaya. Maka kaget Siti Aisyah. Soalnya, Aisyah kenapa kok kayak orang kaget? Rasulullah, ini cangkau berkeringat dan dari keringatmu itu mengeluarkan cahaya. Itu kata Siti Aisyah. Itu adalah terangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya intinya, fakana fi dzulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaram munira. Beliau di tengah gelapnya kebodohan penuh dengan fitnah, maka pelita dan rembulan yang menerangi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Namun banyak orang yang nggak bisa lihat cahayanya Nabi. Banyak orang yang di dalam kegelapan nggak bisa lihat pelitanya Nabi Muhammad. Namun jadilah kita semuanya orang yang bisa lihat pelitanya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Jadikan diri kita masuk orang-orang yang minal mustabsirin, yang selalu berusaha mencari cahaya dari Rasulullah SAW.
Jadi kalau kita pengen Nabi Muhammad itu menerangi hati kita jadikan diri kita mustafsirin. Cari cara untuk semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Anak itu kalau sudah ngefans, anak-anak kecil sekarang ini kan ngefans sama YouTuber, itu kan nyari YouTube-nya, cari informasinya, nyelidiki kehidupan pribadinya, itu nyari. Padahal anak kecil itu ngefans sama YouTuber, ngefans sama itu nyari Instagramnya, kepo kehidupannya, sampai hafal semuanya. Kita ini harusnya lebih cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus semakin semangat untuk cari tahu kehidupannya Nabi. Dengarkan ceramahnya ulama yang di YouTube dan sebagainya. Dengarkan itu semuanya, insya Allah menjadikan kita semuanya bisa semakin kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah semakin kenal, nanti insya Allah kita termasuk orang minal mustafsirin. Maka Nabi Muhammad SAW ada sirajan wa qamaran munira dalam kehidupan kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu. Ya, terima kasih Habib atas kajiannya, Masya Allah. Hari ini kita mendapatkan cahaya Rasulullah melalui kajian dari Simtud Duror. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya Rasulullah yang mengubah watak kita yang buruk menjadi watak yang baik. Amin. Ini kita sekarang di sana sudah jam 9 ya Habib. Masih boleh sedikit bertanya atau boleh. Masih ada waktu? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dipersilakan kepada para stabil. atau yang mau bertanya boleh di chat atau yang kalau tidak ada untuk memanfaatkan waktu, saya bertanya ini Habib. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah itu disebut bercahaya secara lahiriah dan maknawiyah ya. Secara lahiriah itu maksudnya memang wajah Rasulullah itu kalau kita lihat memang cahaya seperti cahaya lahiriah yang kita lihat ya. Itu bagaimana Habib? Kita memaknainya. Jadi wajahnya Nabi Muhammad SAW itu adalah wajah yang nggak seperti wajahnya orang pada umumnya. Makanya dalilnya apa? Orang-orang kafir Mekah pun itu takut kalau orang itu lihat Nabi Muhammad sebetulnya. Jadi ketika mereka itu menghalangi orang untuk nggak ketemu sama Nabi, mereka mengatakan apa? Jangan lihat, jangan ketemu. Mereka selalu ngomong begitu. Nggak usah lihat ya, nggak usah pengen tahu, mereka selalu begitu. Jadi mereka tahu jangan sampai lihat Nabi Muhammad. Nah, kemudian saya tuh Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi, pertama kali Nabi Muhammad SAW itu dia kan penasaran ini Nabi beneran apa enggak? Dia nih orang yang baca kitabnya Nabi terdahulu. Betul lihat Nabi Muhammad SAW, betul mengatakan apa? Aku lihat wajahnya tidak ada wajah pendusta di situ. Artinya memang wajah Nabi Muhammad SAW itu memang wajah yang sangat indah, ya sangat tampan, begitu. Jadi kalau cahaya dari wajah Nabi Muhammad SAW, tidak dari wajah Nabi, nggak cuma Muslim. Sayyidah Zuhair ini Muslim dan non Muslim, mereka semuanya bisa mengakui keindahan secara fisik wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan memang di saat-saat tertentu kadang wajah Nabi itu bercahaya. Dia memang terang benderang. Ada satu riwayat seperti Siti Aisyah lagi mintal benang, jarumnya jatuh, Nabi Muhammad masuk, maka terangnya beliau itu menjadikan kamar ini sangat terang sampai jarumnya itu bisa kelihatan. Ada momen tertentu sangat nampak terangnya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Secara umumnya, setiap orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, mereka pasti akan tahu bahwasanya ini wajah bukan wajah orang pada umumnya. Seperti di riwayat hadis Ad-Daruqutni, itu ada rombongan. Rombongan ini mau jual hewan. Saya lupa unta atau kambing. Ketika itu yang laki pergi. Tinggal yang ada cuma perempuan ini aja. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang lihat, kamu jual? Ya, saya beli ya. Ya. Nanti saya bawa dulu, nanti uangnya saya antarkan sebentar lagi. Ketika itu akhirnya datang yang laki-laki ini, suaminya, saudaranya datang. Nanya, "Loh, mana hewannya tadi?" "Udah saya jual." "Loh, terus uangnya mana?" "Katanya nanti mau dibayar." "Loh, kamu kenal dari mana? Kok kamu percaya kalau dia itu bayar? Kalau dia itu kabur kira-kira gimana?" Maka perempuan tadi menjawab gimana? "Jangan celah aku. Demi Allah, kalau kamu lihat wajahnya, kamu juga akan percaya sebagaimana kamu percaya, sebagaimana aku juga percaya." Jadi belum masuk Islam itu. Tapi akhirnya lihat wajah Nabi Islam itu sudah yakin kalau ini memang bukan orang yang aneh-aneh lah.
bukan orang-orang yang pembohong atau apa, ini adalah orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada kok redaksinya itu ada. Kalau ketemu cepat bisa terima saya kasih, Habib. bacakan langsung ini. Ini kalau dengar ceritanya rasanya kita jadi pengen ketemu Nabi Muhammad ya, melihat cahayanya Amin, itu ya seperti Rabb. apa gitu ya Insyaallah. Allah. Penasaran. Boleh tanya lagi, Habib? Silakan. Mungkin satu lagi ya. Ini tadi dikaitkan dengan apa? Bahwa berdakwah itu ada izinnya ya. Izin dalam arti seperti mendapatkan mimpi atau apa ilham. Nah, itu bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita ini dapat izin berdakwah? Karena kita kan di sini berdakwah dengan cara yang kita nggak tahu nih kita udah dapat izin atau belum gitu. Bagaimana itu kita memahaminya, Habib? Untuk izin berdakwah itu jangan dijadikan seperti satu pencapaian gitu. Itu adalah murni anugerah dari Allah Ta'ala. Artinya terus saja kita dakwah. Terus saja kita dakwah. Kita kadang-kadang izin itu juga dapat tanpa kita merasa gitu, tanpa kita harus tahu. Karena kalau kita tahu mungkin nanti kita bisa ujub dan sebagainya. Terus saja kita dakwah. Jadi jangan pernah berhenti berdakwah. Yang penting niatkan semua yang kita lakukan adalah untuk memperjuangkan agamanya Allah dan Rasulullah. Jadi jangan dianggap izin itu sebagai satu pencapaian, namun memang karakteristik pendakwah itu mendapatkan izin. Kadang-kadang ada yang memang tahu dia itu dapat izin, ada yang nggak tahu dia itu dapat izin. Intinya tetap aja kita berdakwah begitu. Jadi jangan dianggap itu sebagai satu pencapaian, tapi tetap lanjutin kita dakwah. Gitu. Kenapa pikir kalau kita sudah dapat izin, sudah saatnya kita dakwah memang. Kalau kita belum dapat izin, dengan kita dakwah terus, semoga suatu saat kita akan dapat izin, insya Allah. Gitu. Nah, tadi yang hadis yang tadi, ada yang tadi yang diriwayat Sunan Ad-Daruqutni, perempuan tadi mengatakan begini, kamu jangan mencela aku. Saya tuh lihat wajahnya orang tadi itu, saya tahu ini orang nggak mungkin nipu. Saya nggak pernah lihat wajah yang lebih mirip bulan purnama seperti wajahnya orang tadi. Maksudnya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu mungkin. Yang terang tadi ya. Ini saya baca hadisnya riwayat Sunan Ad-Daruqutni. Terima kasih, Habib. Ini ada satu lagi yang ingin bertanya, Habib, dari Zoom, Mas Bagas Tri Hasmore. Silakan, Mas Bagas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk Bagas bisa bertanya. Berkenaan dengan Maulid pada Mahlul Qiyam, Habib. Jadi Bagas sendiri terkadang ngerasa pengen nangis banget, kadang sampai nangis kalau pas Mahlul Qiyam, tapi terkadang ada juga saat di mana Bagas tuh nggak bisa seperti itu, Habib. Jadi kayak rasanya tuh terkadang bisa sehusyuk itu sampai ngerasa bisa nangis dan lain-lain kayak gitu, tapi terkadang juga nggak bisa seperti itu, Habib. Itu faktor apa ya, Habib, kalau boleh tahu gitu? Kalau saya pakai baju tebal, kemudian dicubit, sama saya pakai baju tipis, saya dicubit, lebih terasa mana kira-kira? Baju tipis. Ya, saya pakai baju tipis, dicubit lebih terasa. Baju tebal dicubit itu enggak begitu terasa. Artinya apa? Ketika yang kita pakai itu sesuatu yang tebal, maka kita lebih peka. Maka kita kurang peka. Maaf, kalau yang kita pakai itu sesuatu yang tebal, maka kita kurang peka. Ketika kita pakai sesuatu yang tipis, maka kita akan lebih peka. Sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada hijab-hijabnya. Ketika hijab lagi tebal, ya kita nggak peka. Susah untuk nangis, susah untuk menikmati zikir dan lain sebagainya. Ketika hijabnya itu saat sedang tipis, maka kita akan lebih peka. Jadi kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Makanya makanya di antara hikmah sebagian ulama itu acara maulidnya ada yang dibuat pagi pada subuh. Kenapa? Karena habis tidur, baru bangun tidur, kemudian berangkat maulid, belum punya dosa, hijabnya masih tipis. Hijabnya masih tipis. Maulid di tempatnya Habib Husain Mulahilah juga itu hari Sabtu subuh, ya Beb.
Sabtu pertama Rabiul Awal tuh. Iya Sama betul, Habib Anis. subuh. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Jadi gitu, ketika subuh itu hijabnya lagi tipis, jadi biasanya lebih peka. Tapi kalau malam kadang hijabnya sudah tebal karena urusan macam-macam, kadang itu jadi hijab. Nah, intinya ya kita perlu menghadirkan hati kayak dari mulai kayak dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu sudah bisa ikut zikir, udah menikmati, nanti hijab itu akan terkikis dengan sendirinya ketika makhluk kiam nanti bisa menikmati. Insyaallah begitu. Tapi ketika sudah gitu tapi masih belum bisa, tetap maulid aja. Tetap maulid aja. Karena duduknya kita tuh bagus. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala masih mengizinkan kita datang di satu majlis yang di situ dipuji-puji Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang sudah dekat dengan tempatnya tapi nggak diizinkan untuk hadir. Kita diizinkan untuk hadir aja. Hadir aja. Pokoknya tetap usahakan di mana pun ada tempat yang bagus kita hadir, nanti insya Allah kita tetap akan dapat berkahnya insya Allah. Kalau begitu. Terima kasih banyak Habib. Ya, sama-sama Mas Bagas.